Terima kasih. Yang pertama tentu kepada moderator ya, saya mengaturkan terima kasih atas waktunya. Bapak Mangku Sedoyo, Sedanten ya. Romo Mangku Sedanten yang saya sucikan. Ada hadir beliau yang terhormat, anggota dewan kita yang luar biasa. Terima kasih Pak. Beliau tidak memikirkan negara saja tetapi juga agama. Tidak saja Hindu tetapi semua. Kita tidak lagi ada sekat Bapak Ibu, hanya berpikir kelompok. Sekarang ini kita sudah diarahkan untuk membangun bangsa. Kalau bangsa maju, umat kita pasti maju. Hadir Ketua PHDI Jawa Timur yang saya muliakan, partner Kementerian Agama, partnernya Bapak Pembimas kita, sekaligus beliau yang saya hormati Bapak Budiono, kecil orangnya tapi besar manfaatnya. Yang saya hormati Ketua Badan Penyiaran Hindu, beliau sekaligus sebagai moderator, Suksemo. Karena orang Bali saya berdua ini bilang Suksemo saja gitu ya. Yang saya hormati tentu Tuh Haji narasumber ya, Suryan yang saking Bali suwi ning Jawa. Minta maaf Pak kalau bahasa Jawanya kasar karena belajar di Banyuwangi itu. Istri saya wong Banyuwangi Pak. Okay. Dirjennya dari Banyuwangi, direkturnya juga Banyuwangi. Maka kalau ke Jawa Timur terlambat, saya malu sama beliau ini. Ketua PHDI Kecamatan, ada Ibu Ketua WHDI, saudara saya dari Jemberana. Tapi sekarang tidak boleh nyebut Jemberana lagi, Surabaya. Ketua Peradah yang saya hormati, anak muda, kelompok milenial ya Pak ya, kelompok milenial kita yang luar biasa. Tentu panitia ya, dari ketua sampai sak apa? Iya, sak dasar-dasarnya gitu. Ya. Sak apa? Sak KBH. Yang saya hormati semua para umat sedharma ya. Ya di Gresik ya, Romo. Minta maaf Romo ya. Yang paling saya muliakan itu ya. Saya dari tadi ngobrol, tapi karena kalau sudah akrab duluan tuh itu risikonya belakangan itu dilupakan tuh. Karena dianggap teman dia. Kru apa ini yang di belakang ini? Kru Kerawitan. Sidelaras ya. Singo Taruno Joyo. Sak penari-penari ini. Sing lembut-lembut. Mudah-mudahan bisa diundang nanti ke apa? Jakarta ya. Ya kan saya bilang mudah-mudahan. Yang saya hormati dan saya banggakan semua di antara kita Bapak dan Ibu. Saya awali dengan panganjali Om Swastiastu. Bapak Ibu,
Mari sejenak di awal saya akan menyampaikan sedikit saja. Barangkali yang saya harus sampaikan di tengah kita, yang sebelumnya saya harus minta maaf terlebih dahulu pada Bapak ya, dan Ibu semua di sini karena sayalah tertunda acara ini sampai hari ini baru bisa terjadi. Mari kita hening dulu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, cahaya waranugraha dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Ke depan kita senantiasa dalam keberkahan, kesehatan, dan keselamatan. Kita hening Bapak dan Ibu, mari duduk kita yang baik. Saya kutipkan dari Weda kita Bapak dan Ibu sebagai apa? Mudah-mudahan kita dicerahkan. Om Ritam Ja Satyam Ja Bidat Tapasudya Jayata Tato Ratri Jayata Tata Samudro Arnawa. Om Samudrat Arnawa Dadi Samwatsara Ajayata Ahoratrani Widadat Wiswasya Misato Wasi. Surya Chandram Asaudata Yata Purwam Akal Payat Dewamca Pritiwimca Antariksam Ato Swa. Om Tat Caksu Dewa Hitam Purastat Cukram Ucarat Pasema Sarada Satam Jiwema Sarada Sata. Om Apyayantu Mama Ngani Prangas Caksu Srotram Ato Balom Indrianica Sarwani Sarwam Brahmo Panisadam Maham Brahmo Nirakuryam Ma Brahmo Nirakarod Anirakarona Me Astu Tadat mani nerateya upanisatsu dharmas temayi santu temayi santu. Om Sidirastu Tatastu Asiswa. Bapak Ibu, saudaraku yang umat sedharma yang luar biasa. Kalau kita renungkan apa yang saya sampaikan itu adalah alur dari apa yang kita bahas hari ini. Terima kasih kepada Gus Haji Suryandidang yang telah mengurai Bapak dan Ibu hal-hal apa yang harus menjadi tantangan kita di tengah COVID ya. Yang saat ini kita merasa punya sejarah dalam hidup ini yang tidak pernah kita bayangkan. Kalau orang Jawa mengatakan pagebluk ya, pagebluk adalah ancaman bencana bahaya yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Tetapi saat ini kita mengalami itu adalah sebuah generasi yang mengalami ancaman wabah yang begitu mengerikan, yang begitu bahaya, yang kita tanggapi dengan biasa-biasa saja. Yang kita tanggapi dengan biasa-biasa saja. Padahal ini adalah tidak biasa. Ini adalah wabah luar biasa, wabah global Bapak dan Ibu, di mana semua negara sangat was-was. Berita tadi malam Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu mencermati media kita di televisi, betapa khawatirnya pemerintah sekarang ini Bapak dan Ibu akan dampak wabah COVID yang tidak kurun surut Bapak dan Ibu, tetapi justru semakin bertambah. Kita Bapak dan Ibu saat ini
sudah sangat khawatir dengan ada beberapa kuburan-kuburan untuk mayat COVID. Sebentar lagi sudah tidak akan mencukupi untuk mengubur jenazah kita. Jadi ini harus menjadi perhatian yang serius. Jangan ini ditanggapi sebagai suatu konspirasi, jangan. Ini fakta. Lalu yang pertama apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita harus lakukan sebagai umat beragama, tentu porsi kita adalah agama. Sudah ada mengambil peran kesehatan, ada mengambil peran keamanan. Peran kita adalah bagaimana dari aspek spiritual, keagamaan inilah kita tajamkan Bapak dan Ibu. Caranya bagaimana? Mari kita kuatkan doa, lakukan syiar agama yang benar. Kekuatan kita adalah Bapak dan Ibu, masih ada yang kuasa yang kita percaya. Ya Pak Ibu ya? Ada yang kuasa yang kita percaya, jangan pernah kita naifkan ini. Kelemahan kita Bapak dan Ibu harus menjadi evaluasi kita umat beragama. Kita punya kepercayaan, tetapi lemah dalam meyakini kepercayaan kita. Betul Pak? Secara teori Bapak dan Ibu, kita kuat kepercayaan kita sekarang. Tidak ada sekarang agama-agama itu yang sepi tempat ibadahnya. Betul Pak? Tidak ada tempat ibadah yang tidak megah saat ini. Betul Pak ya? Ritual agama megah. Upacara agama megah, tetapi moralitas masih perlu diperbaiki. Belum linear Pak. Semangat beragama tinggi, moralitas belum ketemu. Itu inti apa garis besar kita Bapak dan Ibu sebagai bahan renungan dan sekaligus diskusi kita. Di mana saja. Sesungguhnya Bapak dan Ibu, kita Indonesia, kalau kita cermati dengan saksama Bapak dan Ibu, Indonesia sesungguhnya adalah negara yang paling damai, negara yang paling pertama mendapatkan berkah dari yang kuasa. Kenapa? Indonesia hampir 100% umat beragama. Itu yang pertama Pak ya. Indonesia mestinya adalah negeri yang paling aman dan damai. Tetapi ini belum 100% bisa diwujudkan oleh kita. Kenapa? Karena kita adalah walaupun Indonesia bukan negara agama, tetapi Indonesia adalah negara yang beragama sangat kuat. Betul Pak? Kita adalah negeri yang beragama sangat kuat. Walaupun kita bukan negara agama. Ini harus dicatat Pak. Kita adalah negara yang beragama sangat kuat. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau tingkat semarak Bapak dan Ibu, semarak beragama, semangat beragama tidak perlu diragukan. Kita Indonesia Pak. Kita Hindu. Dan juga agama-agama yang lain. Tentu tidak ada alasan Bapak dan Ibu kita mengatakan Indonesia tidak damai. Karena apa? Tujuan agama kalau benar ya. Kalau benar damai itu lahir dari agama Bapak dan Ibu. Kita adalah negara yang beragama sangat kuat. Mengapa juga belum sepenuhnya damai itu belum bisa diwujudkan? Kan ini pertanyaannya Pak ya. Padahal kita semarak beragama kita sudah sangat tinggi. Kenapa belum bisa kita wujudkan? Berarti Bapak dan Ibu masih ada yang kurang dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama kita. Benar Pak?
Kalau saja pengamalan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama kita mampu kita lakukan dengan baik dan benar, ini pasti damai, Indonesia damai, itu tidak perlu lagi menjadi diskusi dan pekerjaan besar negeri kita. Karena kontribusi kita sebagai umat beragama harus lahir dari pembinaan, diskusi, dan ibadah agama itu. Kan itu dia. Itu aja sudah tadi. Dari aspek ekonomi biarkan beliau pakarnya. Beliau pakarnya. Tetapi PR kita ketika kita bicara agama Bapak dan Ibu, kita tidak boleh beragama berhenti pada ritual. Ya Pak ya? Tidak boleh kita berhenti pada kesemarakan kita berpakaian adat misalnya. Tidak cukup. Ya Tuan Haji. Tidak cukup. Semarak beragama bukanlah indikator keberhasilan yang paling kita kejar. Tetapi hidup seimbang, damai dan sejahtera seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bagus tadi, itulah yang dikejar oleh kita. Maka Bapak dan Ibu, Ritamca Satyamca Bidat Tapaso Dia Jayata. Kejujuran itu, hukum alam itu, retam itu kan hukum alam. Hukum alam itu sangatlah ditopang oleh kejujuran kita. Sudah mampukah kita melakukan itu? Nah ini menjadi PR kita. Kalau kita jujur Bapak dan Ibu, sudah selesai yang lain. Kita akan aman. Kita akan damai. Tapaso Dia Jayata. Pengendalian diri, tapa. Itulah kunci Bapak dan Ibu membangun kebersamaan dan kerukunan itu. Tato Ratri Jayata. Keteraturan. Kita harus mampu mengikuti keteraturan. Keteraturan planet bumi, tato rat, Pak. Peredaran planet bumi, bulan, bintang yang tidak pernah tabrakan satu sama lain. Inilah yang dikendalikan oleh Tuhan, Om Yang Widi. Itu yang makna bait yang pertama tadi. Kalau ini selesai Bapak dan Ibu, rukun itu sudah tidak perlu dibicarakan. Rukun itu tidak perlu diteorikan, tetapi rukun itu harus dilaksanakan. Rukun itu adalah harus dilaksanakan, tidak cukup hanya sebatas teori. Inilah yang dikenalkan, diajarkan dalam Hindu kita, Pak. Saya sangat salut dengan Pak Dewan kita tadi. Mari kita menjadi contoh, Pak. Hindu itu kecil. Minoritas kita, Pak. Tidak usah kita gagah-gagahan. Sok-sok besar, jangan. Kita membutuhkan teman, Pak, yang banyak. Kita butuh saudara yang banyak. Untuk menjadikan yang kecil ini menjadi kelihatan di kelompok yang besar. Sebagaimana halnya Panca Pandawa Bapak dan Ibu. Tidak banyak. Tetapi kelihatan pada komunitas yang banyak. Itulah Pandawa. Apa yang ditajamkan? Satu ilmu. Yang pertama kejujuran. Dharma. Kemudian keberanian. Kemudian kejujuran. Yang terakhir ketaatan. Itulah Panca Pandawa. Kebenaran, kejujuran, keberanian, dan ketaatan. Itulah simbol Panca Pandawa. Kita sudah diberikan gambaran oleh leluhur kita, Pak. Hindu itu seperti itu. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang disegani. Kita tidak akan menjadi beban dari pemerintah. Tetapi kita adalah menjadi pendoa, ya, contoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini
Samudra Arnawa Dadi, air laut begitu teratur, Pak. Setiap hari demikian pergerakannya yang mampu memberikan kehidupan pada kehidupan dunia ini. Yang bagaikan susu, jangan dikira air laut itu tidak memberikan kehidupan pada kita. Nanti tanya Tuh Haji, Pak Bagus. Lautan ini menguap Bapak dan Ibu. Kemudian di hutan ada hutan kayu-kayu pohon besar yang dilindungi dipelihara oleh kita. Ini akan melahirkan embun ya Tuh Haji ya, menjadi kehidupan. Kalau kita melasti Bapak dan Ibu, angan nyutakan larani jagat paklesa letahi bumi. Bahwa laut adalah sumber pembuang kekotoran, tetapi sekaligus adalah sumber kehidupan. Laut Pak. Samudra Arnawa Dadi, Samuat Saro Ajayata. JJ Jaya menang. Ya Pak ya, Pak Kusno ya. Keunggulan kita itu adalah ketika ini bergerak ya. Ini bergerak dengan baik. Barulah sejahtera itu bisa diwujudkan. Ketika ada ganjalan Bapak dan Ibu ya. Disinilah ancaman kesejahteraan itu. Inilah tugas kita merawat Bapak dan Ibu ya. Sedetik pun dikatakan dalam sebuah kitab suci kita, Tuhan tidak bergerak, dunia ini akan hancur. Ya Pak ya. Sedetik pun Tuhan tidak beriadnya, maka dunia ini akan hancur. Itulah hendaknya dilakukan oleh setiap manusia, harus bisa mengikuti gerak Tuhan. Itu Pak dalam kitab suci kita. Maka ketika Tuhan bekerja tidak pernah mengenal siang dan malam, manusia harus mengikuti sedemikian rupa untuk meningkatkan kesejahteraannya. Ya Pak ya. Sejahtera datang dari situ. Samuat Saro Ajayata. Ahorat. Ahorat. Rat itu dunia Pak. Wiswasya. Wiswa ini adalah Tuhan kita. Siapa menggerakkan itu adalah semua itu digerakkan oleh yang kuasa. Surya Chandram Asaudata. Surya, matahari, Chandra itu adalah bulan. Bergerak bersinergi Bapak dan Ibu memberikan spirit untuk kehidupan Buana Agung dan Buana Alit ini. Surya Chandram Asaudata Yata Purwam. Ini semua terbit dengan apa? Dengan teratur. Terbit di arah timur Bapak dan Ibu, Purwo ya, Yata Purwam. Itu terlahir terbit di arah timur dan teratur Bapak dan Ibu setiap hari sedemikian rupa, tenggelam di ufuk barat. Surya Chandram Asaudata Yata Purwam. Dari timur ya. Akal payat Dewamca Pritiwimca. Inilah memberikan kehidupan. Kehidupan para dewa, kehidupan dunia ini Pritiwimca. Antariksam langit bumi ini Bapak dan Ibu. Atau suah yang nun jauh di sana. Jadi keteraturan ini sekali lagi Bapak dan Ibu, inilah yang menentukan. Perputaran yang teratur akan melahirkan kesejahteraan. Itu yang dimaksudkan Tuh Haji tadi. Dewamca, Pritiwimca, Antariksam. Atau suah yang lebih tinggi lagi. Tat caksur dewa hitam. Hidup ini bagaikan pisau cukur. Baik caranya kita akan ketemu kebaikan. Tidak baik cara kita hidup akan ketemu dengan keburukan. Bapak dan Ibu, pil bodrek itu adalah obat. Tapi jangan disimpulkan bodrek itu sepenuhnya obat. Tidak. Pil bodrek itu adalah obat, tetapi pil bodrek adalah racun. Betul, Tuh Haji ya? Salah kita meminum dosisnya, bodrek akan bisa membunuh manusia. Betul Pak? Maka hidup itu hati-hati. Di Hindu ada filosofis Bapak dan Ibu, Dewa ya, Buta juga ya. Dewa dan Buta ini satu Pak.
Manusia bisa saja dia bersifat raksasa, tetapi manusia juga bisa bersifat dewa. Yang satu ini bisa bermakna banyak. Ya Pak ya? Maka hidup itu hati-hati. COVID telah membuka wawasan pemikiran kita. Ya Bapak Ibu ya, wabah COVID ini sudah membuka dan memaksa kita untuk berpikir dan berubah tuntas Pak. Ya, secara revolusioner dan radikal. Tadi sudah digambarkan oleh Pak Bagus, ya. Potensi ekonomi di sini kita sangat kaya ya Pak Kusno ya. Saya senang dengan Pak Kusno. Saya jadi melekat walaupun baru sekarang saya ketemu. Tapi ketemu di wajah-wajah di media sosial dari dulu. Ternyata orangnya lebih ganteng dari apa yang saya tahu di media sosial. Tapi saya ingatkan Pak Kusno, jangan cari lagi. Karena tadi sudah tanya, ini kopinya kopi ada pasak bumi kata. Pak Kusno udah pesan kopi pasak bumi itu. Saya jadi curiga dengan beliau, Pak Bagus ya. Ini. Ekonomi sekarang Bapak dan Ibu harus berubah caranya. Ya Pak Bagus ya. Sekarang orang membuat perusahaan Pak, usaha. Ya, itu tidak perlu lagi, kita harus berubah Pak, rubah. Kalau dulu orang kepingin bikin toko di pinggir jalan yang strategis Pak ya, agar mudah dilalui orang, ya, mudah ada pemberhentian, sekarang sudah berubah. Ya, mall di luar negeri konon sudah tutup, tidak laku Pak mall, tidak ada orang datang ke mall. Orang beli celana lepis cukup dari rumah, akan dapat produk yang original. Tidak ada palsu. Barang datang baru dibayar. Sekarang ini, ya saya mengajak Ketua Perada, adik-adik saya yang milenial di sini, Bapak dan Ibu, pakai rumah kita untuk berekonomi. Pasarkan produk apa ini, ya? Kalau Bapak dan Ibu kepingin jualan ya, kalau kita orang agama ya ini aja contohnya. Ya nanti biar Pak Bagus yang contohkan yang lain. Kalau mau jualan dupa misalnya Pak, online. Ada yang pesan antar. Tidak perlu bikin toko lalu punya modal banyak baru bisa jadi pengusaha. Tidak. Pedagang sekarang ini, pedagang milenial Pak, dia tidak pernah punya barang. Ya Pak ya. Pedagang yang kaya-kaya hebat, orang-orang milenial sekarang Bapak dan Ibu, dia tidak butuh punya barang stok yang dia harus bayar dulu. Baru dia punya barang dagangan yang dipajang di toko, tidak. Dengan model perdagangan online Pak, online. Dengan memanfaatkan media sekarang yang memang sudah, inilah COVID ini merubah kita ke situ Pak. COVID ini Pak. Begitu ada orang pesan kita ambilkan. Di mana agent? Orang pesan udang misalnya Bapak dan Ibu, baru kita ambilkan di gudang. Gudang kita tidak perlu di tempatnya yang mahal sebagai investasi yang terlalu besar tapi tidak mendapat keuntungan. Kita antar. Orang beli dupa Bapak dan Ibu tidak perlu punya dupa. Yang penting tahu teknologi. Biarkan yang tua-tua menjadi apa? Yang punya stok barang. Anak-anak milenial inilah menjadi penjualnya. Adik-adik Perada inilah penggerak ekonomi itu. Manfaatkan Bapak dan Ibu teknologi semaksimal mungkin untuk membangun kesejahteraan kita di tengah COVID ini. Itu yang saya maksud. Kalau di sini punya produk mangga, ada penjualan online misalnya, ya. Kalau saya beli di Bali kan bisa dikirim ke situ. Jadi itu Bapak dan Ibu,
Kita dipaksa sekarang Bapak dan Ibu untuk bagaimana maksimal mampu memanfaatkan teknologi ini sebagai bagian untuk membangun kesejahteraan kita. Tidak lagi manual. Di kantor sekarang sudah tidak lagi manual. Saya Bapak dan Ibu, ya, sekarang ini kita sudah work from home. Ya Pak ya, kerja di rumah sudah hampir 2 minggu Pak. Setiap hari surat itu sampai 50 Pak. Disposisi surat sudah semua dengan apa? Disposisi online. Tidak ada lagi kita ambil kertas Pak, karena itu bahaya. Dari tangan ke tangan. Kita tidak mampu untuk menjaga physical distancing itu Pak. Ketika surat masih manual Pak, ini nanti bawa, ini pindah-pindah. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, barangkali Pak, klaster baru sekarang pada COVID-19 itu terjadi pada wilayah perkantoran. Itu salah satu yang disampaikan oleh Gubernur DKI Pak tadi malam, saya dengar. Maka salah satu prioritas yang menjadi perhatian untuk PSBB yang baru ini adalah kegiatan perkantoran itu. Ya itu benar Pak. Demikian juga yang lainnya. Sekarang Bapak dan Ibu, orang mau pergi kemana-mana, ya tidak perlu susah mencari tiket kagen ya Pak ya. Tidak perlu. Cukup sambil tidur beli tiket Pak. Punya tiket.com, aplikasinya punya Traveloka. Kita sambil ngopi sama istri kita, sama anak cucu kita di rumah, kita sudah dapat tiket. Tidak ada yang bohong Pak. Tidak perlu lagi kita mengeluarkan uang cash Bapak dan Ibu. Ya. Bapak Renald Kasali meramalkan Pak 5 tahun ke depan itu konter ATM itu Pak tidak akan ada yang mengunjungi lagi. Karena sekarang semua orang bayar baik iya, m-banking online. Gesek pun itu bahaya Pak. Gesek pun pakai debit itu Pak, itu banyak tangan ya Pak ya. Sekarang sudah saatnya perusahaan-perusahaan itu harus dengan pembayaran online. Ada m-banking, ada internet banking dan sebagainya. Bayar PAM, bayar listrik ya, itu semua dengan online. Nah, ini fakta kita, Bapak dan Ibu. Kita masih ada dari kelompok kelahiran baby boom. Itu persoalan. Itu adalah Pak Bagus ini punya. Ya. Arti kelompok-kelompok tua yang sudah expired sesungguhnya yang terlahir dari minus teknologi ya seperti kita ini saya ya, kalau Pak Bagus enggak. Nanti saya diprotes sama beliau. Saya kadang-kadang gaptek juga. Iya, iya. Kita adalah kelahiran orang yang minus teknologi. Saya heran Pak cucu saya yang baru 1 tahun, kalau dia buka YouTube dia sudah tahu mencari apa yang konten dirinya. Tapi ini juga harus diawasi. Sekali lagi Bapak dan Ibu, pil itu untuk sehat, pil itu juga petaka. Teknologi untuk maju, teknologi juga untuk menghancurkan. Maka hati-hati juga pakai ini Pak. Ini adalah pil obat. Ini adalah pil racun. Ya Pak ya? Berapa sekarang perceraian dari hasil penelitian Pak Kusno? Hasil penelitian. Salah satu penyebab angka perceraian tinggi di Indonesia adalah dampak dari kemajuan ini. Dampak ini. Benar dia. Ini Pak Kusno hati-hati, HP-nya tidak satu. Ada orang punya HP keramat Pak.
Ada orang punya HP keramat tidak boleh disentuh orang lain. Kalau itu dia, ya di rumah ini Pak, di rumah. Kalau ada HP bapaknya tidak boleh dilihat ibunya, pasti itu HP penjahat itu. Betul Pak ya? Tapi Bapak di sini tidak ada yang punya HP begitu Pak. Tidak ada ya, tidak ada. Ini di Bali Pak. Ini di Bali cuma saya tidak. Itu HP dengan keywordnya sangat rumit Pak, sangat ribet, tidak bisa dibuka oleh istrinya sekalipun. Ada Pak. Pola komunikasi anak-anak milenial sekarang adalah berbeda dengan kelompok baby boom yang lalu. Sekarang ya Bapak Ibu ya, adik-adikku yang di Prada. Kalau sekarang kita komunikasi dengan teman, halo say gitu. Merdu sekali ya, halo sayang gitu ya. Sampai yang tua-tua ini juga komunikasi begitu Pak, melalui gini. Halo sayang, bukan istrinya menjadi sayang juga. Lo ada di mana katanya? Ayo kita makan yuk. Nah, ini jangan dianggap tidak bahaya itu Pak. Jangan dianggap tidak bahaya. Awal-awal biasa saja tapi lama-lama akan menjadi luar biasa. Saya infokan sedikit saja untuk kita. Karena ini penting. Angka cerai di Indonesia ini saat ini Bapak Ibu, angka perceraian adalah angka tertinggi di Asia Pasifik. Ini seru Pak. Indonesia adalah angka cerai tertinggi di Asia Pasifik Pak. Kembali ke agama, apa salahnya dengan agama di situ? Jangan salahkan agama. Pemahaman kita yang lemah. Karena apa? Setiap perkawinan di negeri kita selalu disahkan berdasarkan agama. Di hadapan Tuhan kita berikrar. Tetapi ikrar tinggallah ikrar Pak. Kita sangat mudah membohongi Tuhan. Betul Pak? Ya waktunya habis. Itu saja saya selesaikan ya Pak ya. Bapak baca enggak sedikit ya, sedikit. Biar nyari, kalau bahasa Bali nyari itu ada titiknya begitu. 2 minggu yang lalu Pak di media sosial kita ya. Ini harus menjadi atensi kita. Saya dengan Pak Budi ini menjadi tugas kita ya. Itu naik di media Pak, naik di media sosial kita bahwa di Jawa Barat itu ada 1.000 orang setiap hari antre akan cerai Pak. Berarti ada 1.000 janda dalam satu hari kalau di kota. Ya Pak ya. Ada sebuah kabupaten di Jawa Timur Pak, di Jawa Timur, tapi tidak di sini. Pernah mencetak rekor. 1 bulan ada 500 pasangan janda. 500 pasangan cerai. Ada 500 janda, ada 500 duda. Tapi belum, jangan dikira Pak, yang janda sudah ada yang nunggui, yang duda juga sudah ada yang nunggui. Itu yang bahaya. Apa dampak buruk dari dibalik ini Pak? Adalah anak-anak yang terlahir dari kedua pasangan ini. Ini pesan moral yang harus menjadi perhatian kita tokoh-tokoh agama Hindu khususnya Pak. Jangan sampai umat Hindu kita mudah cerai. Ya Pak ya. Kasihan tuh anak. Tidak mendapatkan hak pengasuhan yang baik ya. Karena menurut wajib pendidikan yang pertama adalah ada pada keluarga. Ketika bapak suami istri utuh, pendidikannya pasti relatif lebih baik. Jangan sampai Pak, jangan sampai. Mari umat Hindu menjadi contoh Bapak dan Ibu, jangan membuat gelisah negeri. Ini negeri sekarang gelisah Pak dengan angka perceraian ini sekarang. Sedang gelisah Pak. Maka digalakkan di Kementerian Agama Catin, Suscatin. Digalakkan pembinaan pranikah ya Pak Budi ya. Digalakkan pembinaan perkawinan. Latar belakangnya karena itu. Karena angka cerai yang tinggi. Itu saja Pak ya. Terima kasih banyak. Kalau ada kurang berkenan saya mohon maaf. Om Santi, Santi, Santi Om. Tepuk tangan sekali lagi. Sebenarnya saya tidak tega untuk menyetop. Karena
Menarik sekali, sungguh. Menarik sungguh. Cara penyampaiannya, kata-katanya, isinya apalagi. Jadi itulah dinamika kehidupan kita. Pak Gusno mungkin perlu diundang beliau sekali lagi nanti. Bersambung Pak, periode kedua. Oke. Satu catatan yang saya garis bawahi oleh beliau adalah bagaimana nilai-nilai budaya kita sudah bergeser ke dalam nilai kontestasi. Kita beragama sungguh mewah, sungguh semangat, tetapi nilai spiritual yang kita bawa tidak ada. Bukan tidak ada, kecil. Contohnya, orang ketemu lo nggak ngomong Om Swastiastu, itu kan sudah satu budaya, itu kan budaya. Ingat satu hal yang saya garis bawahi, di dalam Bhagavad Gita Adya 1 Sloka 40 itu mengatakan kula kesaya pranasyati kula dharma sanatana, dharma nasti kula adharma abhibawati uta. Kula kesaya pranasyat, keluarga itu akan hancur. Dharma pun akan lenyap ketika budaya dan tradisi itu ditinggalkan dan tidak dijalankan. Budaya yang mana? Esensi dari budaya itu ayo kita jalankan, tetapi pelaksanaannya bisa berkembang mengikuti mengikuti zaman, mengikuti di mana dia berada. Esensinya yang tidak boleh kita tinggalkan. Itu catatan inti dari yang panjang beliau sampaikan. Kita boleh mengikuti tradisi mana saja, budaya, tapi esensinya ayo jangan kita tinggalkan. Oke. Salah satu esensi budaya orang Jawa Timur itu apa sih yang kita ada di Jawa Timur? Yang kita lupakan. Wes enake ya opo. Ya toh? Itu loh, kata itu sederhana. Wes enake ya opo. Itu kata-kata yang sederhana tetapi filosofinya sangat. Itu kita tinggalkan sekarang. Kita ngotot nek nggak ngene nggak iso. Susah wis nek ngono. Iya, pokoke ngene. Itulah budaya-budaya yang kita tinggalkan. Ayo kita kembali kepada esensi budaya. Oke. Di dalam Bhagavad Gita Adya 16 Sloka 23 juga mengatakan Nasastra widem ustrija wartate kamakarata nasasidem awapnoti nasukam naparamam gatim. Kita jangan sekali-kali meninggalkan ajaran kitab suci Weda. Nasastra widem wartate kamakarata, mengikuti kama dan nafsu saja, mengikuti keinginan saja. Nasasidem awapnoti, kita tidak akan mendapatkan kesempurnaan. Nasukam kebahagiaan, naparamam gatim, dan tujuan tertinggi kita. Oleh karena itu, ayo kita pertahankan budaya, esensi dari budaya itu dalam setiap kehidupan kita. Itu adalah Dharma yang akan kita rayakan pada Buddha Kliwon Wuku Dungulan hari Rabu yang akan datang.